Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evauri Anissa Grandis, NIM J1A118033 dari kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Temulawak atau Kurkuma Xanthorrhiza terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori bubuk instan jahe merah atau Zingiber officinale Farubrum dalam mata kuliah pengembangan produk dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Suseno, STP, MSI. Poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan penelitian, lalu ada metode penelitian, lalu ada anggaran biaya, dan terakhir ada jadwal kegiatan. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang penelitian. Yang pertama ada jahe merah. Jahe merah termasuk tanaman komersil yang memiliki banyak sekali manfaat. Di Indonesia sendiri, masyarakat umumnya telah mengenal dan memanfaatkan jahe untuk berbagai kepentingan. Misalnya sebagai campuran bahan makanan dan minuman yang diolah dengan proses pengolahan secara tradisional maupun secara modern. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa ekstrak jahe merah dapat berfungsi sebagai anti radang, anti penuaan, dan dapat berfungsi melindungi lemak, menghambat oksidasi kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jahe merah mengandung minyak atsiri 2,58-3,90% yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberen, zingeron, campena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, dan velanderal. Oleoresin merupakan campuran minyak atsiri dengan senyawa terpenoid di dalamnya. Terpenoid memiliki aktivitas antimikroba pada membran sitoplasma dengan merusak membran luar dan membran dalam, serta dapat juga berinteraksi dengan protein membran dan target intraseluler. Jahe merah memiliki ciri khas rasa yang pedas karena dipengaruhi oleh komponen oleoresin dan juga mengandung gingerol, sagaol, dan resin. Karena jahe merah memiliki ciri khas rasa yang pedas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak temulawak pada bubuk instan jahe merah. Diketahui, temulawak instan memiliki ciri khas rasa pedas dan agak pahit dengan aroma yang tajam, dipengaruhi oleh komponen kurkuminoid dan xanthorrhizol yang berasal dari temulawak. Kurkuminoid dan xanthorrhizol dapat berfungsi sebagai antioksidan, sehingga menjadikan minuman temulawak instan sebagai minuman fungsional. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa ekstrak temulawak dapat berfungsi sebagai antihiperglikemik dan antiinflamasi, serta fungsi lainnya adalah sebagai antihepatitis dan sebagai antioksidan. Temulawak juga dapat dipergunakan sebagai antiterosklerosis karena dapat mempunyai kemampuan sebagai oksidasi LDL dan akumulasi kolesterol di makrofag. Seiring dengan kemajuan teknologi pengolahan pangan, maka diperlukan produk olahan yang lebih praktis untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah pengolahan minuman instan dalam bentuk bubuk. Minuman instan yang diolah dalam bentuk bubuk memiliki daya simpan yang lama karena kadar airnya yang rendah dibandingkan dengan minuman dalam bentuk cairan. Pengolahan jahe juga dapat berupa minuman bubuk instan. Jahe instan merupakan produk food yang berbentuk bubuk atau serbuk, terbuat dari ekstrak jahe yang ditambahkan gula atau rempah-rempah lainnya. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Kedua, bagaimana pengaruh terhadap sifat fisikokimia dan sifat organoleptik. Yang ketiga, apa komposisi yang tepat dalam membuat bubuk instan dari ekstrak jahe merah dan penambahan ekstrak temulawak. Tujuan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Kedua, untuk mengetahui pengaruh terhadap ekstrak jahe merah dan ekstrak temulawak pada sifat fisikokimia dan sifat organoleptik. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan komposisi yang tepat dalam pembuatan bubuk instan jahe merah dengan penambahan ekstrak temulawak. Manfaat penelitian, yang pertama,
dapat memberikan informasi manfaat dan kandungan pada bahan-bahan yang digunakan. Lalu yang kedua, memberikan informasi proses pembuatan bubuk instan jahe merah. Metode penelitian. Yang pertama ada bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi jahe merah, temulawak, gula pasir, air DPPH, dan asam askorbat. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, timbangan, blender, kompor, wajan, spatula, baskom, telenan, saringan, kain serbet, ayakan, gelas ukur, spektrofotometer, UV vis, pipet mikro, dan vial. Rancangan percobaan yang dilakukan adalah rancangan acak lengkap. Perlakuannya adalah perbandingan ekstrak temulawak dan ekstrak jahe merah, yaitu dengan perlakuan ekstrak temulawak yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu yang pertama 100% ekstrak jahe merah dengan 0% ekstrak temulawak, yang kedua 70% ekstrak jahe merah dengan 30% ekstrak temulawak, perlakuan ketiga 60% ekstrak jahe merah dengan 40% ekstrak temulawak. Masing-masing perlakuan dilakukan 5 kali pengulangan sehingga didapatkan 15 satuan percobaan. Kita masuk ke proses pengolahan. Sebelum itu kita harus mengambil dulu ekstrak temulawak dan ekstrak jahe merah yang akan digunakan. Tahap pertama yaitu pengupasan dan pembersihan kulit. Jahe merah dan temulawak dikupas dari kulitnya dan dicuci bersih. Selanjutnya dilakukan penimbangan. Untuk jahe merah ditimbang dengan berat 1150 gram dan temulawak seberat 350 gram. Selanjutnya, jahe merah dan temulawak diiris tipis-tipis untuk memudahkan dalam proses penghalusan. Tahap selanjutnya, penghalusan jahe merah dan temulawak dengan penambahan air perbandingan 1:1. Setelah halus, jahe merah dan temulawak disaring dan didiamkan selama 1-2 jam. Kita masuk ke proses pengolahan. Yang pertama, ekstrak jahe merah dan ekstrak temulawak sesuai perlakuan dimasukkan ke dalam wajan. Selanjutnya ditambahkan gula pasir sebanyak 2 kali dari bahan. Lalu dimasak sambil diaduk. Setelah mendidih, apinya kita matikan. Selanjutnya didinginkan dan diaduk. Setelah terbentuk bubuk, dilakukan proses pengayakan dan dianalisis fisik, kimia, dan sensori pada bubuk instan jahe merah tersebut. Parameter yang dilakukan pada pengujian penelitian ini, yang pertama ada analisis kadar air dengan metode gravimetri, lalu ada uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, lalu ada pengujian densitas kamba, dan yang terakhir ada uji sensori yang terdiri dari uji rasa, aroma, dan warna. Anggaran biaya yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di atas, dan didapatkanlah hasil yang diperlukan sejumlah Rp11.116.000. Jadwal kegiatan pada penelitian ini bulan pertama yaitu persiapan dan koordinasi serta persiapan bahan dan alat. Pada bulan kedua itu pembuatan bubuk instan, lalu pada bulan ketiga itu adalah analisis sifat fisik dan sifat kimia, dan pada bulan keempat itu dilakukan uji organoleptik, serta pada bulan kelima itu adalah pelaporan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.